untuk ya, coba anak-anak perbaiki tempatnya SD. Isi dulu kursi yang masih kosong di depan. Tidak apa? Tarik, kita isi dulu. Bisa pakai chat deh. Ada bluetooth aja. Bisa jadi murid pindah. Jadi murid baru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pak. Semua kalian dalam keadaan sehat ya dan semangat belajar hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar. Ketua kelasnya mohon pimpin doa sebelum belajar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Muhammad Yusuf, hadir Pak. Indrawan Tasra, Hadir, Pak. Imsahiran, Hadir, Pak. Wakmu Yusuf, Hadir, Pak. Gusniawan Gusman, Hadir. Adi Widya Stuti, Desa Hidayat, Helvi. Ya, itu semua ya. Baik. Nggak Dari boleh. sini pada level semua kalau begitu kita breaking dulu ya. Ya, Pak. Semuanya mohon berdiri dulu. Alright. Oh. Alright. Ya, berdiri semua dulu. Jadi berdiri semua dulu. Ya, jadi strategi kita pada pagi hari ini itu kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa, Allahu Akbar. Pagi. Ya, paham? Bisa kita mulai? Ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, teman. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab 3 kali bilang pagi luar biasa, Allahu Akbar. Ya, paham? Ya. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, itu saya dulu. Oh, ini selesai. 12. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mereview dulu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu itu apa? Iya. Summa dan Ria, Pak. Salah. Jadi materi kita yang minggu lalu itu tentang rukun iman, ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi masih ada yang ingat rukun iman ada berapa? 6. 7. Coba sebutkan 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba Yusuf 2 apa? Iman kepada malaikat. Zaki. Yang ketiga iman kepada Kitab. ya. Dan sama Rukun iman yang keempat coba selfie. Rukun iman keempat. Rasul. Rukun iman kelima coba Ari, iman kepada Hari akhir. Hari akhir. ya. Dan yang terakhir itu iman kepada Qada dan qadar. ya, bagus. Jadi kita masuki materi inti kita pada pagi hari ini itu tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini itu tentang mengapa penting untuk beradab kepada orang tua dan guru.
dan selanjutnya memahami isi terjemahan dari Quran surah Al-Isra ayat 23 dan bagaimana contoh teladan sikap yang baik pada orang tua dan guru. Nah, di sini kita masuk pembahasan yang pertama ini tentang mengapa penting untuk beradab kepada orang tua dan guru. Ya, sebelum Bapak menjelaskan adab kepada orang tua, Bapak ingin tanya dulu, mengapa kita penting untuk beradab kepada orang tua? Ada yang bisa jawab? Agar kita dapat pahala, Pak. Ya, bisa ada lagi? Karena mereka yang melahirkan kita. Ya, jadi adab kepada orang tua itu kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Ya, keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Sebab itulah penting untuk kita selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Coba ada yang bisa baca? Rizal. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yaburuna Au kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma. Ya, artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Jadi makna yang terkandung di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya itu adab kepada guru. Ya, jadi guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Jadi guru orang tua kedua kita ketika kita memasuki usia. Jadi guru itu orang tua kedua kita ketika kita sudah memasuki usia untuk masuk ke sekolah. Orang tua kita menitiskan kita kepada guru untuk dididik, dibina, dan untuk melanjutkan pendidikan yang telah diberikan oleh kepada orang tua kita. Ya, jadi sosok guru itu tidak pernah lepas dari kita. Mulai kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Sekarang pun kita tetap bertemu dengan sosok guru. Jadi guru yang selalu berusaha mendidik kita, mengajar kita, dan menyalurkan
ilmunya untuk kita agar kita dapat menjadi seseorang yang berbudi pekerti dan berbakti kepada guru, sehingga menciptakan generasi yang bermutu dan berkualitas. Nah, oleh karena itu peran guru ini sangat penting atau sangat besar, maka kita wajib beradab kepada guru. Kita tidak boleh menjadi murid yang pembangkang, tetapi kita harus menjadi murid yang teladan dan menghormati guru. Sampai sini paham? Coba Akmal, ulangi apa yang tadi yang Bapak katakan. Jadi kita harus beradab kepada orang tua dan guru, karena orang tua membesarkan kita, memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan. Ya, bagus. Coba Fitri, Pak, apa yang tadi Bapak katakan tentang adab terhadap guru? mendengarkan apa yang dikatakan, Coba. berbakti kepada guru, karena Ya. guru itu orang tua kedua ketika kita berada di sekolah. Ya, bagus. Ya, jadi selanjutnya itu contoh sikap yang baik kepada orang tua. Coba ada yang bisa sebutkan contoh yang baik kepada orang tua? Ya, Ipan. Silakan. Contohnya tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya. Saudara Misa? Tidak melawan kalau diperintahkan. Ya, bagus. Tadi ada lagi. terhadap sikap terhadap orang tua, Ya. tidak membangkang, Pak. Jadi kita mendengarkan apa yang dikasih tahu sama orang tua. Ya. Jadi contoh sikap yang baik itu terhadap kepada orang tua. Yang pertama itu mencintai dan sayang kepada orang tua. Dan yang kedua, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya itu dengan perbuatan dan ucapan yang baik. Dan yang ketiga, menaati keduanya dan tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah anak-anak, jadi janganlah sekali-kali kalian memanggil nama orang tua dengan sebutan nama aslinya. Ya. Ya, Pak. Atau mengejek teman. Ya, selanjutnya itu membantu meringankan pekerjaan orang tua, tidak mencaci maki kedua orang tua. Dan yang selanjutnya mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Jadi kita sebagai anak yang soleh harus selalu mendoakan orang tua kita, kapanpun itu dan dimanapun kita. Ya, Pak. Dan yang terakhir, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Nah, selanjutnya itu di sini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya selain 3 perkara.
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang hadis yang kedua itu sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia berkata, karena apa ini? Lalu dikatakan kepadanya, karena permintaan ampun anakmu untuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis yang pertama ini maksudnya ada 3 amalan yang walaupun orangnya sudah meninggal, amalnya tetap tercatat. Salah satu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah sebab kita sebagai anak yang dianjurkan untuk selalu mendoakan orang tua kita kapanpun itu. Nah, sedangkan hadis yang kedua di sini maksudnya adalah orang tua kita akan diangkat derajatnya disebabkan doa kita untuk selalu memohon agar mereka mendapatkan ampunan. Nah, selanjutnya itu tentang contoh sikap yang baik kepada guru. Coba lagi. Ya, Apa itu? Sebutkan contoh yang baik terhadap guru. mendengarkan perkataannya ketika disuruh mencatat, yang mencatat. Ya. Coba Ririn. Sebutkan contoh yang baik kepada guru. Mendengarkan apa yang dibicarakan guru. Coba kecil besar suaranya. Apa tadi? Mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru. Ucup, coba dengar apa yang dikatakan. Kecil suaranya Pak. Nah, coba ulang. Mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru. Sudah dengar? Sudah Pak. Apa? Mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru. Ya, bagus. Ya, Pak. Masih ada lagi? Coba Ari. Coba sebutkan contoh sikap yang baik kepada guru. Dijemur. Coba saudara dengan? Ya, Apa? mendengarkan perkataannya. Ya, apa? Iya, kan pertanyaannya sama. Coba saudari Sukma. Sebutkan contoh sikap yang baik kepada guru. Menghormati guru. Ya, tadi. Tadi sudah. Menunjukkan sikap yang baik kepada guru. Ya, contoh sikap yang baik kepada guru itu menghormati dan menghargainya dan menjaga adat bicara saat kita diskusi dengannya. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Selanjutnya itu tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya dan tidak menggibahnya atau menggosip guru. Dan selanjutnya itu taat kepada guru dalam setiap ucapannya kecuali jika guru memerintahkan untuk kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakannya. Ya. Dan yang terakhir itu memberi salam kepada guru dan menghormatinya. Sampai sini paham? Paham. Materi kita pada hari ini? Paham. Ya baik, kalau begitu jika sudah paham, Bapak ingin bertanya. Coba, saudara Bapak.
Mengapa kita penting untuk merawat kepada orang tua? Pertama karena keduanya yang melahirkan kita, karena ibu yang melahirkan kita, bapak yang mencari nafkah bagi tulang kita, sehingga kita harus menghormati keduanya juga, karena surga itu ada di telapak kaki mereka. Ya, coba Saudari Sukma dengan apa yang dikatakan? Iya Pak, mau kecil dia suaranya Pak. Ya, saya ulangi. Ya. Nah, jadi karena ibu yang melahirkan kita 9 bulan dia mengandung, kemudian melahirkan, dan bapak yang bersusah payah banting tulang untuk menyekolahkan kita untuk menghidupi kita. Kemudian surga ada di telapak kaki ibu, bapak juga. Mendengar? Iya Pak. Coba ulang apa yang dikatakan oleh Karena ibu yang melahirkan kita melahirkan kita dan mengandung kita selama 9 bulan, dan bapak yang mencari nafkah untuk menyekolahkan kita atau menyekolahkan kita. ya bagus. Terus kemudian surga ada di telapak kaki ibu, ayah juga. Coba Saudari Mirza sebutkan contoh sikap yang baik kepada orang tua. Kita harus mendengarkan perkataannya. Jika disuruh harus cepat dan tidak berkata Ya. Jadi selanjutnya itu Bapak akan membagi kelompok laki-laki dan perempuan. Bapak bagikan gambarnya. Ya, Pak. Sudah pakai dulu. Ya. Bapak sudah bagikannya di grupnya. Ya. Bung. Kelompok laki-laki itu coba apa maksud dari, coba diskusikan apa maksud dari gambar tersebut. Begitu juga dengan perempuan. Gambar kedua, Bapak kasih waktu 5 menit. Yang mana? Ini lagi. Diskusi. Ini Pak. Ya. Ini Pak. Yang itu. Ini. Ya. Oke. Apa yang tadi suruh Pak? Diskusikan apa maksud dari. Maksudnya? Dari gambar kena kedua. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan ya, coba diskusi. Coba. Coba laki-lakinya silakan diskusi dan nanti naik satu orang untuk presentasikan. Selamat menuju sampai tujuan. Sudah. Kira diskusi kok. Main kamera ini gacor. 2 menit lagi. Gacor. Baca ini. Mau dilihat kok diskusi. Diskusi saya dengan cicinya. Oh ini dong. Yes. Yo. Bapaknya. Oke. Kalian lagi. Oh, oke, sudah. Ini yang saya pakai. Aman. Sudah. Ya, coba silakan naik satu orang. Naik. Ya, berdiri. Ya,
depan dulu. Satu menit. 1 menit. Naik saya. Naik di atas. Naik. Naik di atas ini. Naik di atas pohon saja. Jadi Pak, ini gambar kedua, ada seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, di gambar tersebut menggambarkan suasana haru dan penuh kasih sayang antara anak-anak dan orang tuanya. Nah, anak-anak sedang mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat dan kasih sayang sebelum berangkat sekolah. Sudah? Ya, berikan dulu tepuk tangan bagi orang tua. Coba, laki-laki. Satu orang. Nanti Kevin. Zaki Pak. Ya, Zaki. Hei, Naik. naik. Tidak berdiri. Naik depan. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Zaki. Terus perkenalan. Doi masih sama. Ya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok laki-laki yang ditugaskan untuk mewakili kelompok laki-laki mau mendeskripsikan tugas yang diberikan pada Bapak, yaitu mendeskripsikan gambar ini. Ya. Nah, gambar ini menggambarkan di mana suasana di dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas ini ada seorang guru yang sedang mengajar. Kita bisa lihat gurunya pakaiannya. Pakaiannya begitu indah, dia memakai hijab sesuai dengan pelajaran kita hari ini, pendidikan agama Islam, di mana dalam agama Islam itu perempuan harus menutup auratnya. Oke, lanjut. Para murid mendengarkan dengan baik, mendengarkan gurunya menjelaskan. Jadi ini adalah salah satu adab terhadap guru yang telah disebutkan oleh Pak Guru tadi, yaitu salah satunya itu mendengarkan guru di depan ketika menjelaskan. Dan ketika guru menjelaskan bahwa murid itu harus diam dan mendengarkan. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang mau menjelaskan, yang mau mendengarkan. Saya pamit undur diri. Ya, tepuk tangan dulu buat teman. Ya, jadi berhubung waktu kita sudah habis, maka Bapak di sini akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, jadi kesimpulannya, kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan bahkan memposisikan bakti kepada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun seorang guru dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Nah, jadi dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Nah, di antaranya adalah menghormati dan menghargainya, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Bapak kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi